sebelum kita melakukan PJJ virtual ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap semua ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aduh pada Sudah, Mas? Ya. Selamat pagi, Bunda, Bu Sri. Salam sehat. Juga Ibu Fiti selaku Wakil Kepala Sekolah, Mas Arif, dan anak-anakku dan anak-anakku yang aku sayangi. Selamat berjumpa walaupun kita lewat Zoom. Saya percaya bahwa kita semua tetap sehat. Dan jangan lupa kita tetap melakukan protokol kesehatan. Ibu harap kalian dibuka semua ya itu. Tolong kameranya dibuka semua biar Ibu tahu wajah-wajah kalian, tetap semangat. Ya, kameranya semua dibuka. Iya, boleh. Nah, boleh semua biar kita saling melihat, dilihat semua. Oke, Saskia, Revina, tolong dibuka semua. Ya, sambil menunggu ada beberapa teman kita yang belum hadir ya pada saat ini atau belum masuk. Saskia, tolong dibuka. Revina, tolong dibuka kameranya. Nanti kamu difoto sama Mas Arif, kalian nggak tahu loh ya. Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita, ya. Ibu harap kalian tetap semangat. Tolong kerja buku siapkan, pensil siapkan, ya. Pada pagi yang indah ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 2. Yaitu muatan IPA tentang rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Ya. Sudah berdoa belum tadi ya? Ayo. Oh ya. Anak-anak, tadi Ibu Fiti ingatkan saking semangatnya Ibu untuk masuk di materi ya. Karena waktunya 1 jam. Jadi ya, sebelumnya kita masuk di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita masuk di pembelajaran ya. Tentunya waktu yang sesingkat ini 1 jam yang diberikan Bunda Sri dalam PJJ virtual ini, kita tetap semangat anak-anak. Saat ini kita akan masuk di dalam tema 8 ya, subtema 2. Karena kita kelas 6 harus selesai bulan ini tema 9. Makanya saat ini kita sudah masuk tema 8, subtema 2, muatan IPA dengan materi rotasi dan revolusi bumi, bulan, dan pembahasan materinya yaitu rotasi dan revolusi bumi yang pertama, yang kedua rotasi dan revolusi bulan. Yang ketiga, gerhana bulan. Anak-anak, tolong siapkan pensilnya, tolong siapkan bukunya. Kalau ada hal yang penting, kalian boleh mencatat. Ya. Nah, itu materi yang kita bahas pada pagi yang ini, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, dan gerhana bulan. Anak-anak melihat semua di slide-nya? Bisa melihat? Ya, Bu. Oke. Naik, Mas. Lanjut, Mas. Ya, sekarang pembahasan yang pertama yaitu kita tentang belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Ayo, siapa yang tahu apa itu rotasi? Ya, anak-anak sebelumnya kalian tahu nggak kalian saat ini berdiri, pernah nggak kalian merasakan goyang miring ke kiri, miring ke kanan, ataupun kalian jatuh? Tanya, kalian nggak ada ya, nggak pernah ya kalian jatuh atau kalian miring ke kiri, kalian miring ke kanan. Dan kita tahu anak-anak bahwa bumi kita itu berputar. Loh, kenapa Bu berputar? Kok kita nggak jatuh? Coba kalau kalian berputar aja pasti jatuh kan? Saking cepatnya bumi kita itu berputar saking cepatnya sehingga kita itu nggak rasa. Padahal bumi kita yang kita pijak ini adalah berputar. Tapi kenapa kita nggak bisa nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan, ataupun nggak jatuh ke depan, ataupun nggak jatuh ke belakang? Karena perputaran bumi itu sangat cepat sehingga kita itu tidak berasa seperti bumi itu diam. Nah, anak-anak itulah yang disebut dengan rotasi bumi, yaitu bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Lah poros, apa itu poros? Poros itu adalah garis tempat berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Poros bumi itu apa, Bu? Poros bumi itu garis khayal. Seperti bumi itu kita, kalau kalian lihat itu bumi, nah itu ada antara kutub utara dan kutub selatan itu seperti ada garis khayal dan itulah berputar. Itulah namanya berputar pada porosnya yang seringkali disebut dengan rotasi bumi. Ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali rotasi? 1 kali bumi berputar atau 1 kali bumi berotasi itu sama dengan 23 jam, 56 menit, 4 detik atau 24 jam. Berarti 1 hari 1 apa, Nak? Iya, 1 hari 1 malam. Nah, itulah perputaran bumi. Nah, naik Mas. Lanjut Mas. Tentunya anak-anak, bumi berotasi itu tentunya ada akibatnya. Loh, akibatnya apa? Bumi kita berotasi, ya akibatnya terjadilah siang dan malam. Ya, pasti Ibu ada lagu begini. Bumi kita berputar pada porosnya. Berputaran bumi pada porosnya. Terjadi siang dan malam. Nah,
Jadi bumi kita itu berputar. Akibatnya bumi kita itu berputar pada porosnya, terjadilah siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Apa gerak semu matahari? Gerak semu harian matahari. Siapa yang tahu? Ya. Apa? Ayo. Gerak semu harian matahari itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, jawab aja, nggak apa-apa. Ayo. Nah, Berputaran hari. kenapa? Berputaran hari. Perputaran hari. Ada yang jawab, bagus. Ada yang berani jawab perputaran hari. Nah, terjadinya gerak semu harian matahari itu adalah seolah-olah matahari itu berjalan dari timur ke barat. Benar nggak? Kalian pernah? Iya. Oh, sekarang mataharinya ada di sini. Oh, sekarang mataharinya ada di atas kepala. Oh, sekarang mataharinya udah di barat. Nah, itu terjadinya gerak semu harian matahari itu seolah-olah matahari yang berjalan. Padahal matahari itu kenapa? Ayo, matahari berjalan apa diam, anak-anak? Jalan. Diam. Diam. Iya, matahari itu diam. Yang berjalan apa? Bumi. Nah, coba kalau anak-anak pernah naik kereta ataupun naik bis, sepertinya pohon-pohon yang berjalan, lari-larian, benar nggak? Nah, padahal pohonnya berjalan nggak? Enggak. Enggak, yang berjalan adalah bis kita ataupun kereta kita. Nah, itu yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu. Anak-anak, Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB. WIB itu apa ya? Waktu Indonesia Barat. Iya, waktu Indonesia Barat itu ditambah 7 jam. Nah, anak-anak itu diukur dari Greenwich ya. Di situ makanya ditulis GMT, ditetapkan dari GMT. Jadi WIB itu 7 tambah 7 jam. WIB itu termasuk mana aja? Pulau Jawa, ya, Pulau Sumatera, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, itu termasuk WIB, berarti tambah 7 jam. Terus bagian kedua yaitu WITA. Apa WITA? Ayo. Siapa yang tahu WITA? Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur, salah Nana. Waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah itu ditambah 8 jam. Nah, mana saja? Yaitu Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, seluruh pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil. Nah, makanya kalau di NTT sekarang ini sudah pukul 9, kita di sini pukul berapa? 8. Ya. Nah, yang berikutnya adalah WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, ini duluan 2 jam. Duluan 2 jam. Kenapa? Sama kita WIB duluan 2 jam. Ditambah 9 jam. Nah, jadi waktu Indonesia Timur itu terdiri dari Papua dan Kepulauan Maluku. Itu WIT. Berarti di saat sekarang di sini jam 8, di sana sudah jam berapa kira-kira? 10. Jam 10. Nah, ini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena akibat dari rotasi bumi. Udah mengerti? Mengerti. Naik, Mas. Lanjut, Mas. Ya. Nah, sekarang akibat dari revolusi bumi. Anak-anak tahu revolusi bumi.
Apa itu revolusi bumi? Lihat itu, kalian lihat gambar nggak di situ? Iya. Nah, itu ada matahari. Yang lari-lari itu apa kira-kira? Bumi. Bumi. Ya, bumi kita yang berjalan itu adalah bumi kita. Revolusi bumi itu berarti bumi kita itu berputar mengelilingi matahari. Nah, bumi kita mengelilingi matahari itu, lihat tuh, yang berjalan bukan matahari ya, tetapi bumi kita itu, lihat kalian sangat jelas gambarnya di situ, mataharinya diam, buminya yang berjalan saking cepatnya sehingga kita tidak berasa. Nah, itu adalah revolusi bumi, di mana bumi berputar mengelilingi matahari. Ini pun juga membutuhkan waktu, atau seperti yang disebut dengan kala revolusi. Waktu yang dibutuhkan bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan kala revolusi. Berapa kala revolusinya? 1 kali revolusi, 1 kali bumi berputar mengelilingi matahari itu sama dengan 365 seperempat hari. Atau sering disebut dengan 1 tahun. Nah, nanti seperempatnya itu dikumpulkan jadi 4. Jadi kalau 1/4 kali 4 berarti berapa? 1 enggak? Benar nggak? 1/4 kali 4 sama dengan 1 hari. Nah, untuk itulah di tahun ini, tahun 2021 itu Februari, berapa Februari? Berapa hari Februari kemarin? Berapa hari? 28 hari ya? Iya. Nah, nanti baru 2024 berarti Februari pasti 29. Nah, itu disebut dengan tahun kehabisan. Karena apa? Seperempat 4 kali berarti jadi 1 hari. Nanti jatuhnya ditaruh di 2 Februari. 1 hari menjadi Februari menjadi tanggal 29. Nah, siapa yang di sini dilahirkan tanggal 29 Februari pasti ulang tahunnya 4 tahun sekali. Benar nggak? Dulu kita ada. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang naik Mas, naik. Ya. Ya. Tadi bumi ada akibatnya. Saat ini revolusi bumi juga ada akibatnya. Nah, ya, itu kalian lihat. Pertama, akibat dari revolusi bumi, tetap Mas, masih tetap Mas. Balik ke atas Mas. Ya. Nah, yang pertama adalah terjadinya perbedaan musim. Ini yang diakibatkan oleh revolusi bumi. Terjadinya perbedaan musim. Nah, jadi di sini yang pertama tanggal 21 Maret, kalian lihat gambar ya, di situ ada gambar bumi. Nah, anak-anak yang Ibu sebut dengan garis khayal itu adalah yang seperti lidi yang lurus dari atas ke bawah, itu namanya garis khayal ya. Nah, terjadinya perbedaan musim itu karena akibat revolusi bumi. Yang pertama tanggal 21 Maret. Nah, tanggal 21 Maret itu sampai 20 Juni itu di belahan utara. Nah, di belahan utara itu musim semi. Ya. Dan di belahan bumi selatan itu adalah musim apa, anak-anak? Gugur. Ya, musim gugur.
Nah, tanggal 21 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan musim dingin. Tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. Nah, tanggal 22 Desember sampai 20 Maret, belahan bumi utara ya, itu musim dingin, belahan bumi selatan musim panas. Nah, ini tapi kita boleh bersyukur kita ini ada di negeri mana anak-anak? Termasuk kita di mana ini? Kita itu di Indonesia memiliki berapa musim? 2. Musim 2 ya. Jadi ya kita mempunyai musim 2, yaitu apa? Musim panas dan musim hujan. Iya. Nah, di Indonesia itu relatif sama. Nah, jadi kita mempunyai dua musim. Nah, lanjut Mas. Yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam antara kutub utara dan kutub selatan atau bumi belahan utara atau bumi belahan selatan. Ini adanya perbedaan siang dan malam. Kadang ada yang malamnya lama, siangnya cepat. Siangnya cepat, malamnya lama. Nah, ini terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia kita relatif sama, yaitu sama-sama 12 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Ya, kadang di belahan utara atau belahan selatan itu ada apa enggak sama. Ada yang panjang, siangnya yang panjang, malamnya pendek, ada yang malamnya panjang, siangnya pendek. Nah, ini karena akibat dari revolusi bumi. Yang ketiga, yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, jadi sama, gerak semu itu seakan-akan berjalan, ya. Jadi terjadinya gerak semu tahunan matahari itu perubahan kedudukan matahari yang terlihat dari tahun ke tahun, dari panjang tahun itu berbeda, ya. Jadi perubahan kedudukan matahari yang terlihat dari bumi sepanjang tahun itu sepertinya pindah. Mungkin kalian pernah lihat enggak kalau pagi-pagi, oh mataharinya ada di utara, sekarang mataharinya ada di tengah. Pernah lihat enggak seperti itu? Nah, ya kan, kadang-kadang seakan-akan mataharinya moncong di utara. Ada kadang-kadang ada yang lurus, ada yang itu. Inilah yang dinamakan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, dan yang berikutnya, yang keempat adalah perubahan rasi bintang. Apa itu rasi bintang? Ayo, siapa yang tahu rasi bintang? Ayo. Apa itu rasi bintang, anak-anak? Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu seperti kan ada Sagittarius yang sering dibilang apa itu zodiak ya. Ada Virgo, ada Scorpion. Nah, ataupun ada apa namanya itu bintang biduk dan sebagainya. Itulah perubahan rasi bintang. Itu terjadi karena atau diakibatkan revolusi apa, Nana? Bumi. Revolusi bumi. Nah, itulah rasi bintang. Ibu ulangi, apa itu rasi bintang? Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk
tertentu ya seperti Virgo. Makanya ada lagi nih, bintangku bintang Virgo, bintangku bintang Scorpion. Nah, itu ya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang kita belajar tentang rotasi bulan dan revolusi bulan. Tadi rotasi bumi dan revolusi bumi. Sekarang rotasi bulan dan revolusi bulan. Anak-anak, bulan itu adalah satu-satunya satelit yang dimiliki oleh bumi. Kalau kemarin kita belajar tentang planet yang lain, ada yang punya 2, ada yang punya 6, ada yang punya banyak sekali planet satelit-satelit. Tapi bumi kita mempunyai satelit satu, yaitu bulan. Ya, bulan itu adalah satelit bumi. Itu adalah satelit alam. Tapi kita mempunyai satelit buatan, ya sepertinya satelit Palapa yang kalian bisa nonton TV. Itu karena kita punya satelit Palapa, yaitu satelit buatan. Ada satelit-satelit pengintai yang dimiliki oleh keamanan kita, negeri kita ya. Nah, tapi yang kita soroti di sini adalah satelit alam, yaitu bulan. Bulan adalah satelit bumi. Nah, anak-anak, bulan itu mengalami 3 gerakan sekaligus. Bulan itu mengalami 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, bulan itu juga berputar pada porosnya, yang sering disebut dengan rotasi bulan. Yang kedua, bulan itu beredar mengelilingi bumi. Itu sama dengan berevolusi terhadap bumi. Yang kedua, beredar mengelilingi bumi, sering disebut dengan berevolusi terhadap bumi. Yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari, yang sering disebut dengan berevolusi terhadap matahari. Nah, jadi bulan punya berapa gerakan? Ayo. 3 ya. Bulan mengelilingi. Yang pertama berputar pada porosnya. Yang kedua beredar Hermin, bumi ya. Bu, ini dicatat ya, Bu? Boleh kamu catat. Ibu tadi kan sudah ngomong. Bawa pensil, yang nggak tahu dicatat. Oke. Nah, yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari, yang sering disebut dengan berevolusi terhadap matahari. Nah, sudah jelas, sudah mengerti? Ibu akan ganti lagi. Oke, lanjut Mas. Nah, rotasi bulan sekarang. Kala rotasi bulan, kala rotasi itu adalah waktu bulan berotasi. Itu sama dengan kala revolusinya, sama dengan bulan berevolusi. Jadi perputaran bulan pada porosnya sama dengan waktunya, itu sama dengan bulan berevolusi. Nah, kala rotasi bulan sama dengan revolusinya, yaitu membutuhkan waktu 1 bulan. Ya, membutuhkan waktu 1 bulan. Coba kalian lihat gambarnya anak-anak. Yang tengah itu adalah apa? Lihat semua gambar. Apa yang matahari, benar? Iya. Terus yang tengah itu apa? Bumi ya. Nah, yang kecil itu adalah bulan. Itu kalian tahu ada garis elip itu ya. Itu garis itu adalah orbit. Ya, orbit. Yang dilewati bumi, yang dilewati bulan. Nah, bulan mempunyai orbit sendiri. Dan bumi juga mempunyai. Dan bulan sama bumi itu beriringan. Jadi kemanapun bumi berjalan, ya bulan ikut berjalan. Nggak bisa dipisahkan. Mungkin bulan ini sekarang tuh berjalan di sini sendiri. Buminya udah di sana, tidak. Ya,
Jadi tidak bisa dipisahkan. Bulan dan bumi itu selalu beriringan, bareng mengelilingi matahari. Itu namanya bulan dan bumi mengelilingi matahari. Nah, bulan berotasi dari barat ke timur. Ya, dari barat ke timur. Berotasinya atau perputarannya. Nah, anak-anak udah jelas ya. Jadi rotasi bulan atau kala rotasi bulan sama dengan revolusinya, yaitu membutuhkan waktu berapa? 1 bulan. Kalau bumi berotasi 1 hari. Kalau bulan berotasi, bulan berevolusi membutuhkan waktu 1 bulan atau 29/4. Nah, ada 1/4-nya hari. Nah, ngerti ya anak-anak? Sebelum Ibu lanjut. Nah, revolusi bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi itu, bulan mengelilingi bumi itu dalam orbit yang berbentuk elip. Itu kayak seperti itu, kayak telur ya. Kalian tahu telur kan? Telur kan bukan bulat kan, lonjong itu eliptis seperti itu. Jadi perjalanannya itu. Nah, oke, mengerti ya? Mengerti. Ya, lanjut Mas. Nah, sekarang kita belajar tentang akibat revolusi bulan. Ya, akibat revolusi bulan terjadinya fase bulan. Anak-anak pernah nggak lihat bulan malam-malam? Apa yang kalian lihat bulan di sana? Bundar? Atau ada yang pernah lihat? Bu, aku pernah lihat bundar. Aku lihat separoh. Aku lihat sedikit kecil banget. Bener? Bener nggak? Benar. Ya, pernah nggak lihat bulan malam-malam? Pernah. Beda-beda nggak bentuknya? Beda. Beda-beda nggak? Ibu tanya, ayo. Nah, anak-anak, akibat revolusi bulan itu terjadinya fase bulan, yaitu perbedaan bentuk permukaan. Kalau bulannya sih tetap perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Mas, tolong geser ke bawah, Mas. Nah, ini gerakan bulan. Anak-anak, tuh. Yang di depan, lihat semua, lihat. Gambarnya lihat, Mak. Oke. Matahari ya, di situ matahari. Matahari itu Ibu katakan kemarin apa? Pusat apa? Halo? Matahari itu pusat tata apa? surya. Iya, pusat tata surya. Bulan punya sinar sendiri nggak bulan? Enggak. Tidak. Kok kenapa bulan bisa bersinar, Ibu? Karena matahari. Iya, karena pantulan dari matahari. Oke, masih ingat ya kemarin ya. Nah, jadi anak-anak, matahari. Kita perhatikan yang pertama, pas di depan matahari itu adalah bulan. Bulan pada posisi di depan matahari, itu berarti namanya bulan baru atau bulan mati. Berarti itu terjadinya di siang hari. Sehingga bulan itu tidak kelihatan. Benar nggak? Pernah nggak kamu lihat siang bolong? Bu, saya lihat bulan besar. Ayo, siapa yang tahu? Pernah nggak? Ada nggak kalian lihat bulan siang-siang jam 12 gitu lihat? Tidak. Tidak ya. Itulah disebut dengan bulan baru atau bulan mati. Di mana bulan itu ada persis di tengah-tengah siang. Jadi nggak bisa kelihatan mata. Karena apa? Sinar matahari lebih kuat. Ya, karena bulan kan hanya pantulan saja dari matahari, mendapatkan sinar dari matahari. Nah, baru geser berjalan. Di situ ada yang namanya bulan sabit yang sering kali kalian lihat
seperti alisnya siapa itu yang melengkung banget. Nah, bener nggak? Itu bulan sabit. Ya, bulan sabit. Nah, berjalan lagi bulan. Itu kuartal awal ya, itu ya. Nah, apa yang kelihatan bulan itu separuh. Bulannya separuh. Nah, berjalan lagi bulan 3/4 sering disebut dengan bulan bungkuk. Bu, bulannya bungkuk sekarang. Kok nggak ada? Ya, karena ketutup dengan ketutup dengan bumi. Nah, berjalan terus, bulannya terus berjalan. Akhirnya pas di belakangnya bumi, maka disebut dengan bulan purnama. Nah, itu bulan purnama ya anak-anak ya. Itu bulan purnama. Berarti itu benar-benar menyinarkan bundar sekali kelihatan dari kita, dari bumi itu bulan itu bunder. Nah, itu kelihatan dari kita itu yang disebut dengan fase bulan ya. Fase bulan. Nah, terus berjalan lagi bulannya, bulan 3/4 kembali yang sering disebut dengan bulan bungkuk. Berjalan kembali disebut dengan bulan setengah atau bulan benar-benar setengah, kelihatan setengah. Dan kembali lagi berbentuk bulan sabit dan kembali lagi berbentuk dengan bulan baru. Nah, itu anak-anak gerakan bulan. Disebut dengan fase-fase bulan. Akibat apa? Akibat revolusi bulan. Ya, akibat revolusi bulan. Jadi kita seakan-akan melihat bulan itu separuh, padahal aslinya ya kalau kita lihat ya masih tetap hanya karena kena sinar mataharinya separuh. Itu. Nah, ini adalah gerakan bulan. Lanjut Mas, kembali ke atas. Nah, yang Ibu sebelum lanjut ke yang kedua, sudah mengerti tentang fase-fase bulan? Ngerti. Ya, nanti kalau tingkat tanggal 5 bulannya bulan purnama, ini pasti tanggal 15, antara tanggal 15 ya. Nah, sekarang yang kedua adalah terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Ini akibat revolusi bulan. Nah, sekarang kalian pernah dengar nggak para penjual ikan? Wah, sekarang lagi naik, pasang airnya naik, kadang ada surut. Nah, kalian tahu kalau pas bulan purnama itu ikan-ikan itu susah ditangkap, benar nggak? Oh, ini bulan purnama, aku nggak melaut. Ini karena apa? Akibat revolusi bulan. Karena apa? Dipengaruhi oleh gravitasi, ya itu Ibu salah nulisnya ya. Gravitasi bulan dan matahari. Mengaruhi sehingga terjadinya tiba-tiba air laut naik, tiba-tiba surut. Itu karena terjadinya akibat revolusi bulan. Udah mengerti ya? Kok tiba-tiba airnya pasang, air laut pasang, atau air laut naik, pasang naik. Oh, pasang surut. Nah, itu terjadinya karena revolusi bulan. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya gerhana. Karena revolusi karena revolusi bulan itu mengakibatkan adanya terjadinya apa? Gerhana apa, Nana? Gerhana bulan. Lanjut Mas ke gerhana bulan. Nah, gerhana bulan. Apa sih gerhana itu? Ayo, apa gerhana itu apa? Gerhana itu apa, Nana? Pernah nggak lihat gerhana? Ayo. Pernah nggak lihat gerhana? Nah, ini gerhana tanggal 6 Juni ya, ini baru ya. Ini yang ditaruh Ibu di situ itu adalah gerhana 6 Juni 2020.
itu di Indonesia ya. Nah, gerhana itu terjadi apabila kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis. Nah, kalau gerhana sendiri itu benda langit yang ditutupi, ya, yang tersembunyi. Nah, itu ya. Nah, anak-anak di sini dikatakan bahwa gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Pernah nggak gerhana bulan terjadi siang hari? Nah, gerhana bulan itu relatif cepat. Ya. Gerhana bulan itu relatif cepat. Kenapa cepat? Karena bulan itu kecil. Ya. Maaf, lama. Kalau gerhana matahari yang cepat ya, maaf. Gerhana matahari itu kalau gerhana matahari terjadi siang, itu cepat. Kalau gerhana bulan itu terjadi malam hari. Ya. Gerhana bulan itu terjadi pada malam hari. Nah, di saat bulan, bumi, matahari itu satu garis lurus. Itulah yang disebut dengan gerhana bulan. Tuh lihat itu. Nah, kalian sudah melihat gambar? Sudah melihat gambar anak-anak? Udah, Bu. Ya. Nah, jadi itu yang tengah itu adalah bumi. Ya, yang tengah itu adalah bumi. Nah, itu bulan. Kalau bulan ada di sebelah situ, itu namanya gerhana bulan sebagian. Ya, gerhana bulan sebagian. Karena hanya separuh yang ketutup bumi. Terus bulan berjalan lagi persis di belakang bumi, itu namanya gerhana total. Sudah nggak kelihatan ya gerhana total. Dan kalian tahu bahwa yang benar-benar gelap tertutup dari bulan itu disebut dengan umbra, ya. Disebut dengan apa? Umbra. Dan kalau yang sebagian itu, nah anak-anak yang masih kelihatan samar-samar itu namanya penumbra. Ya. Kalau umbra itu sudah gelap beneran, sudah tertutup beneran. Nah, kalau yang penumbra itu masih samar-samar. Nah, itu terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat bulan purnama. Dan tidak semua bulan purnama itu dapat terjadi gerhana bulan. Ya, Ibu ulang lagi, gerhana bulan itu hanya terjadi pada saat bulan bulan apa, Nak? Purnama. Namun tidak setiap bulan purnama dapat terjadi gerhana bulan. Nah, gerhana bulan dapat terjadi sekali atau 7 kali dalam setahun. Ya, jadi nggak sering. Makanya itu di situ 6 Juni, ya, 6 Juni 2020 ya kemarin gerhana bulan. Belum tentu tahun ini ada gerhana bulan lagi, ya. Nah, jadi nanti kalian bisa bikin gerhana dengan senter, ya, bola kecil, bola besar, bola kecil, bola sedang, kamu senter di situ. Nah, ini membuat kita bisa belajar tentang mengamati terjadinya gerhana bulan, membuat model sendiri dengan bola. Nah, anak-anak, nah itu. Jadi bulan itu, matahari menyinari bulan itu terhalang bumi. Makanya terjadilah gerhana bulan. Nah, terjadi kapan? Terjadi pada saat bulan purnama. Berarti malam hari. Nah, gerhana bulan total itu kira-kira berlangsungnya itu lama. 1 jam 40 menit, hampir 2 jam. Itu gerhana bulan. Karena apa? Bumi besar. Terhalang bumi itu besar, sementara bulan kecil. Nah, ya.
Jadi gerhana bulan total itu berlangsung kira-kira 1 jam 40 menit. Nah, itu lihat gerhana. Dan terjadi pada malam hari. Nah, anak-anak, pembelajaran saat ini tentang rotasi bumi dan rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, dan gerhana bulan. Ibu sampai cukupkan. Mungkin ada yang bertanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas gerhana matahari ya. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah. Apalagi kalian kelas 6 yang sebentar akan masuk di ulangan atau 4 dan juga ada US dan kita tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Ibu siap buka untuk kalian bertanya walaupun lewat japri, lewat grup, Ibu pasti menjawab asalkan kamu mau bertanya. Kalau kurang jelas boleh bertanya. Terima kasih anak-anak. Ini pembelajaran Ibu. Ada yang bertanya mungkin? Halo. Nah, ya, terima kasih ya anak-anak. Nanti habis ini Ibu kasih tugas kalian. Nah, kalian boleh tugas membuat model membuat gerhana bulan. Nah, nanti baru Gambar ya, Bu? bukan gambar, model. Kamu ambil bola center. Ya, nanti Ibu kasih ya, membuat seperti itu. Matahari, kamu ambil bola besar. Ya, Bu? Iya, boleh. Nah, boleh itu nanti ya. Ada yang bertanya, Nana? Oke, terima kasih kalau sudah. Terima kasih ya, Nana. Tetap di tempat. Ibu akan kembali ke Ibu Sri. Lagi, Ibu dah. Penjelasan kami. Silakan, Bunda. Baik, terima kasih Ibu Hermin sudah menyampaikan materi hari ini tentang rotasi dan revolusi. Rotasi bumi dan revolusi bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sekolah SDS Permata, Bapak Arif. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Alhamdulillah hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Hermin selaku guru kelas 6 SDS Permata. Yang saya banggakan anak-anakku semuanya. Apa kabar anak-anak? Baik. Mana semuanya hari ini sehat? Sehat. Sehat, amin ya. Juga yang saya hormati, saya banggakan ayah bunda wali murid kelas 6 SDS Permata. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga pada hari ini kita semuanya masih dapat bertatap muka kembali di virtual pembelajaran kelas 6 SDS Permata. Anak-anakku semuanya, sampai saat ini ya, tentunya kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka langsung di sekolah. Nah, tentunya ini karena memang sekarang virus corona masih perkembangannya masih tinggi sehingga belum bisa kita melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Namun demikian anak-anakku kalian tetap harus bersemangat ya. Memang kalau dihitung sudah cukup lama ya, hampir 1 tahun kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, melaksanakan BDR pembelajaran dari rumah. Nah, tapi tetap anak-anakku semua harus semangat. Tidak hanya kita, tetapi semua, bahkan seluruh dunia sama ya, karena virus ini adalah virus penyebaran secara mendunia
dimanapun, negara manapun, ya kan, tidak terkecuali. Nah, ini semuanya sama seperti kita. Sekolah tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Jadi sekolah juga melaksanakan secara pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran dari rumah. Jadi anak-anakku semuanya tentunya tetap bersabar, dan tentunya hari ini sesuai jadwal saya melaksanakan ikut belajar kalian semuanya, dan alhamdulillah tadi kalian sudah menyimak apa yang disampaikan oleh guru kelas 6. Mudah-mudahan apa yang kalian simak hari ini tentunya kalian nanti dipelajari. Kemudian anak-anak tentunya kelas 6 ini waktu belajar sangat sempit ya, tinggal beberapa hari lagi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hermin bahwa materi kelas 6 harus selesai di bulan ini. Tadi sudah sampai ke tema 8 ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti di bulan ini pun selesai, karena apa anak-anak? Kalian di bulan April sudah harus melaksanakan ujian. Sebelum ujian di akhir bulan Maret pun kalian sudah harus melaksanakan penilaian akhir tahun. Tentunya ini materi ya harus selesai, dan tentunya tidak hanya selesai, tetapi semua materi harus kalian kuasai semuanya. Karena kalian harus persiapan untuk melaksanakan ujian. Jadi anak-anakku semuanya, ujian sekolah masih tetap ada, ya, ujian sekolah masih tetap ada. Yang nanti ujian sekolah ini sama seperti yang dulu-dulu, pelaksanaannya ada ujian praktek dan ada ujian tertulis. Kemudian bagaimana melaksanakan ujian praktek, sedangkan sekarang kan PJJ bisa kita lakukan, ya, bisa misalnya di situ olahraga ya kita tinggal melihat bagaimana gerakan, misalnya sedang melakukan gerakan keseimbangan, divideoin atau apa, nanti pasti gurunya sudah, dan Pak Arif bekerja sama dengan guru nanti pasti sudah bisa semua cara melaksanakannya. Kemudian secara tertulis tentunya ini adalah dilakukan secara daring. Adapun mapelnya semua mapel ya, semua mapel itu diujikan kecuali praktek. Praktek itu yang diujikan praktek ada agama, semua agama ya, yang agama Kristen juga ada ujian prakteknya, juga ada ujian tertulis, agama Islam juga begitu, agama Hindu, Buddha juga sama. Jadi agama intinya ada tertulis dan praktek. Kemudian IPA ada tertulis dan praktek. Kemudian ada PJOK ya, kemudian ada SBDP, kemudian ada muatan lokalnya. Nah, tergantung muatan lokal yang digunakan di Permata bahasa Inggris atau PLBJ, silahkan. Itu juga ada ujian praktek dan ada ujian tertulis. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, tentunya waktu yang tinggal sebentar lagi, karena pelaksanaan ujian itu adalah dimulai dari tanggal 26 April 2021. Berarti tepat pas kita umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa, pas bulan Ramadan. Tapi tidak mengurangi semangat kita semua. Kita harus semangat. Di tahun ini pelaksanaan ujian berbeda dari tahun sebelumnya, karena memang ya, kalau dimajukan terlalu cepat, dimundurkan terlalu lama, ya kan? Nah, jadi tetap meskipun Ramadan, ya kalian melaksanakan ibadah puasa tetap dilaksanakan. Justru dengan ibadah puasa kita melaksanakan ujian, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Dan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal-soal. Jadi ujian tanggal 26, 27, 28, 29, 30 April. Kemudian sambung tanggal 3, 4, 5 Mei. Karena apa? Satu hari itu adalah jadwalnya satu mapel. Jadi tanggal 26 adalah mapel misalnya bahasa Indonesia, ya. Nah, itu misalnya. Jadi satu hari adalah satu. Nah, tentunya anak-anakku semuanya, ya, kalian harus mempersiapkan diri.
kalian harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian ini. Ya. Nah, sekarang ini kalian di rumah. Tempat belajar kalian adalah di rumah. Jadi tolong anak-anakku semuanya atur waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi di rumah ini adalah tempat belajar. Kalau kemarin tempat belajarnya di sekolah, sekarang adalah di rumah. Jadi kalau kalian tidak pandai-pandai mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, ya nanti kalian akan ketinggalan dalam mengikuti pelaksanaan ujian. Jadi gunakan waktu yang tinggal 1,5 bulan ya perkiraan kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalian pelajari semuanya, tidak hanya materi kelas 6, tetapi juga materi kelas 4, kelas 5 itu dibuka kembali. Nah, jadi masih ada kesempatan ini, gunakan dengan sebaik-baiknya, pelajari materi dari kelas 4, 5, 6. Nah, apabila ada kesulitan atau ada materi yang belum kalian pahami, nah, tolong kalian harus mau bertanya. Ya, bertanya kepada guru. Kepada guru siapapun bermata, tidak harus kepada Ibu Hermin selaku guru kelas 6. Ya. Misalnya tanya ke guru kelas 5, boleh ya. Jadi jangan sampai ada materi yang belum kalian kuasai atau belum kalian mengerti. Karena kalian ini adalah akhir pembelajaran SD 6 tahun. Nah, jadi 6 tahun sekolah di Permata ini penentuan nasibnya adalah di kelas 6 ini. Apakah nasib saya bagus dengan kelulusan predikat yang bagus atau sebaliknya? Nah, ini tergantung bagaimana kalian belajarnya untuk mempersiapkan diri. Nah, karena sekarang ini ya, udah waktunya sudah sangat dekat dan kegiatannya banyak. Nah, tentunya anak-anak juga harus menjaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan kalian, makanan yang cukup bergizi, jangan sampai tidur larut malam. Karena ini juga akan mengurangi imunitas tubuh kita. Yang sekarang ini masa COVID, kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap segar ya. Begitu pula akan menghadapi ujian ya anak-anakku semuanya ya. Jadi persiapan-persiapan itu termasuk persiapan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi mungkin di sini ada ayah bunda yang mungkin mendengarkan suara saya, titip kepada putra-putrinya tetap dalam pemantauan belajarnya, karena memang waktunya sebentar lagi putra-putri ayah bunda akan melaksanakan penilaian akhir tahun, ujian praktek, dan ujian tertulis. Semuanya itu tentunya sangat-sangat memerlukan pendampingan dari ayah bunda di rumah. Nah, kemudian juga ayah bunda juga bisa menanyakan kepada gurunya apa materi apa yang anak-anak atau putra-putrinya belum kuasai. Karena jangan sampai udah kelas 6 tapi ada materi yang tidak dikuasai. Karena apa? Pendidikan 6 tahun ini adalah konsep dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Contohnya nanti anak-anak akan masuk ke SMP. Nah, kalau di SD-nya, materi SD sudah kalian kuasai semuanya, tentunya nanti di SMP-nya tidak akan mengalami kesulitan. Contohnya matematika. Matematika itu kan di SD ada pecahan. Oleh gurunya dari kelas, bahkan dari kelas 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya Bu ya. Itu sudah diajarkan tentang pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, merubah pecahan dari desimal ke persen dan sebagainya. Nah, ini nanti materi ini nanti kalian juga akan ketemu lagi di SMP, di tingkat SLTA. Hanya saja nilai angkanya yang lebih besar. Kalau SD mungkin hanya sampai ratusan, kalau SMP sampai ribuan dan sebagainya.
termasuk hari ini yang kalian dengar tadi tentang rotasi bumi, tentang revolusi bumi, nanti akan ketemu lagi di SMP. Dasarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru. Rotasi bumi itu apa? Kemudian apa akibat dari rotasi bumi itu? Rotasi bumi itu waktunya kapan? Gerhana bulan waktunya kapan? Dampak dari gerhana bulan itu apa? Nah, ini dasar-dasarnya ini semuanya harus kalian kuasai. Nah, nanti tentang rotasi bumi akan ketemu lagi di SMP. Tentunya dengan materi yang sudah tingkatannya lebih tinggi. Nah, jadi kalau di SD ini kalian sudah pahami semua dan jelas semua tentang konsep dasarnya tentang rotasi, tentang revolusi, insya Allah nanti kelanjutannya kalian tidak akan menemui kesulitan. Maka apapun yang kalian belum pahami, kalian belum mengerti, silahkan kalian tanya kepada guru, kepada Bu Hermin. Bu Hermin pasti akan senang sekali kalau kalian mau bertanya. Jadi jangan diam saja, karena kalian akan memasuki ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Tentunya ini adalah perlu pembekalan. Bekal-bekal SD tadi harus kalian kuasai semuanya. Nah, jadi anak-anakku semuanya, tolong di rumah diatur belajarnya. Kemudian tolong ya anak-anak, HP itu adalah HP untuk pembelajaran. Jadi jangan asik dengan HP main game. Nah, ini nggak boleh ya. Ya boleh main game tapi waktunya sebentar. Tetap yang utama adalah belajar. Nah, sekarang ini dari jam 7 sampai jam 12 waktunya belajar. Hari ini tadi belajar virtual bersama Ibu Hermin, didamping oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga ada ibu pengawasnya. Nah, tolong nanti di rumah kan ada tugas-tugas dari Bu Hermin, kerjakan, langsung kerjakan. Selesai tugas, sampaikan kepada Bu Hermin. Kemudian setelah itu kalian belajar materi yang lainnya. Nah, itu setiap hari seperti itu kalian lakukan. Nah, nanti jam 12 istirahat, kalian isoma, istirahat. Ada yang Islam ya sholat, makan, setelah itu tidur sebentar, belajar kembali. Nah, ini artinya terjadwal kalian ya. Nah, itu gunakan sampai nanti pelaksanaan ujian. Tolong untuk masa-masa sekarang gunakan betul-betul. Nah, nanti kalau setelah ujian itu ada waktu libur lama anak-anak semua ya. Kurang lebih hampir 2 bulan nanti libur kalian. Ada libur semesteran ya. Nah, itu yang cukup lama ya, materi kalian sudah selesai. Nah, itu kalian bebas ya, untuk persiapan masuk ke SMP. Karena ujian ini anak-anakku semuanya selain untuk menentukan kelulusan, juga bisa untuk menentukan kalian untuk PPDB masuk ke SMP. Karena nanti masih ada jalur prestasi. Jadi kalau prestasinya bagus, otomatis nanti bisa memilih sekolah yang bagus. Jadi itu yang dapat saya sampaikan selaku pengawas wilayah binaan 4 termasuk SDS Permata. Tolong Ibu Hermin selalu dipantau anak-anak kita dalam rangka persiapan ujian ini, dan mohon kepada ayah bunda juga untuk selalu mendampingi belajar putra-putrinya, karena memang tempat belajar putra-putrinya adalah di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Arif yang sudah memberikan supportnya kepada guru-guru, kepada peserta didik, kepada orang tua murid. Terima kasih kepada Wakasek, terima kasih kepada Bu Hermin yang setiap hari sudah menyampaikan materi pembelajarannya, baik itu melalui WA, melalui Google Classroom, video, atau melalui Google Meet atau Zoom seperti hari ini. Dan terima kasih pada anak-anakku semuanya. Tetap semangat anak-anak ya. Semangat. Dan tetap belajar. Mudah-mudahan kalian nanti dapat mengerjakan soal-soal baik itu PAT maupun ujian nanti dengan tentunya dengan hasil yang memuaskan, dan hasilnya adalah amat bagus. Itu saja, terima kasih, dan saya ucapkan selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran ya, dan saya mungkin
izin karena saya hari ini harus ada sekolah ya ke SDS. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Erni, Anak-anak terima kasih bilang Bu pengawas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Haji Sri Muryani yang telah memberikan kita semangat kepada anak murid kelas 6 SDS Permata. Mohon yang lain dibuka dong kameranya biar Iya, mau difoto dong biar Ayo, yang cantik-cantiknya, kameranya. ganteng-gantengnya dilihat. Nah, yuk. Ya, ayo semua dibuka, semua dibuka, ganteng-ganteng semua dibuka. Oke, semua dibuka. Ivan mana Ivan? Ivan mana? Ayo dibuka Ivan. Alvin ya. Dibuka semuanya. Ayo. Alvin ya. Nah, gitu dong. Nah, pembelajaran kali ini setiap PJJ itu akan saya upload di YouTube TKSD Permata. Jadi kalau misalkan kalian ingin lihat, ingin mempelajari kembali materi-materinya, itu bisa di upload di channel TKSD Permata ya. Nanti kalian bisa lihat hari ini, mudah-mudahan bisa diupload ya. Terus sedikit menyampaikan bahwa di bulan Maret ini rencana kuota belajar itu dilanjutkan. Ya, iya dari kementerian. Dari kementerian. Nah, makanya bagi kalian itu tetap harus semangat karena pemerintah sudah mensupport, mendukung walaupun fasilitasi dalam keadaan yang sangat selama pandemi ini seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ermin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Mari. Silakan Bu Ermin untuk menutup dan membaca doa. Baik anak-anak, kita terima kasih Ibu Haja Sri yang sudah mendampingi dan memberikan pengarahan bagi anak-anak saya kelas 6, juga kepada saya sebagai guru kelasnya. Anak-anak, terima kasih juga sudah ikut dalam virtual ini. Saya percaya bahwa kita benar-benar mendapatkan pengarahan-pengarahan yang luar biasa. Kalian tetap semangat, tetap belajar, walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bunda. Dan anak-anak, sebelumnya kita akan tutup dengan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Mas. Jason tolong dibuka, Jason difoto Mas Arif. Boleh ya, kita foto ya. Kita foto baik. Tolong pasang mukanya yang paling ganteng dan paling cantik. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bunda. Sama-sama Pak Arif. Terima kasih Pak Arif semuanya, anak-anak semuanya. Yang lain.